Yo, what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dikendaki dengan baik-baik saja. Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Melanjutkan dari trilogi sebelumnya, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Chronicle of Narnia Prince Caspian yang dirilis pada tahun 2008. Dan film ini sendiri masih akan berlanjut dari kisah sebelumnya, yang dimana kita ini mengetahui bahwasannya Peter, Edmund, Susan, dan juga Lucy keluar dari dunia Narnia. Hingga tanpa diduga mereka berempat ini dipanggil kembali ke dunia Narnia, dan dari sinilah keseruan pun dimulai. Ya udah, daripada berlama-lama mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai di sebuah kastil di mana kita ini diperlihatkan seorang anak laki-laki yang baru saja lahir. Dan di sisi yang bersamaan, seorang jenderal yang bernama Jenderal Gloze pun pada akhirnya menghampiri atasannya yang bernama Miras. Sang jenderal pun pada akhirnya mengatakan kepada Miras bahwasannya anak si Miras merupakan anak laki-laki. Setelah mendengar akan hal itu, Miras pun pada akhirnya memerintahkan si jenderal untuk terus melanjutkan rencana sebelumnya. Rencana yang dimaksud adalah untuk membunuh sang pangeran yang bernama Pangeran Caspian, yang dimana dia sendiri adalah pewaris tatasa di kerajaan tersebut. Atau dengan istilah kata lain, si Miras tuh ingin melakukan kudeta agar dia menjadi raja berikutnya. Di kamarnya, Pangeran Caspian pun pada akhirnya dibangunkan oleh seorang profesor yang dimana ia mengatakan bahwasannya kudeta sebentar lagi akan dilakukan, jadi Pangeran Caspian harus cepat-cepat pergi. Benar saja, di saat mereka berdua pergi dari tempat tersebut tanpa diduga, jenderal pun bersama pasukannya langsung datang ke ruangan itu dan langsung menembaki kasur milik Caspian. Yang tentu aja hal itu tuh nihil, yang dimana Caspian sudah nggak berada di sana, hingga pada akhirnya di sisi yang bersamaan Caspian dan juga profesor sudah tiba di tempat kuda. Yang dimana di sana si profesor sendiri memberikan sebuah benda kepada Pangeran Caspian dan mengatakan jikalau kau tidak perlu jangan menggunakan benda tersebut. Dan profesor itu juga mengatakan bahwasannya Pangeran Caspian harus tetap hidup, yang dikarenakan ia merupakan pewaris sah dari istana ini. Pangeran Caspian pun pamit dan langsung pergi dari tempat itu, yang dimana ia pun dengan mudah dapat keluar dari istana tersebut. Oke, penjelasan singkat, jadi tuh si Miras melakukan kudeta kepada Pangeran Caspian agar dia dapat mengambil alih seluruh istana yang berada di tempat tersebut. Jadi semua rencana ini telah disiapkan oleh Miras dari jauh-jauh hari sesaat ia mengetahui istrinya telah hamil. Dan ia sudah menanti-nanti akan kelahiran anaknya, yang jikalau anak dia tuh laki ia akan melakukan kudeta, namun kalau cewek ia nggak bakal melakukan kudeta tersebut. Yang tentu aja anaknya tuh cowok, hingga pada akhirnya ia pun melakukan kudeta dan secara nggak langsung ia ini bakal menjadi raja, dan jikalau ia mati pun keturunannya masih keturunan dia semua. Setelah mengetahui kegagalan jenderalnya, Miras pun pada akhirnya memerintahkan beberapa pasukan untuk memburu dan juga membunuh Caspian. Kejar-kejaran pun pada akhirnya terjadi sampai masuk ke dalam hutan yang disebutkan oleh profesor sebelumnya, dan di saat itu jugalah tanpa sengaja Pangeran Caspian terjatuh. Tanpa diduga, tiba-tiba muncullah kedua kurcaci, yang secara nggak langsung Pangeran Caspian tuh tanpa sengaja melihat kedua kurcaci tersebut. Yang tentu aja akibat melihat kedua kurcaci itu, salah satu kurcaci yang bernama Trumkim pun hendak membunuh Pangeran Caspian. Namun Trumkim ini tiba-tiba terdiam ketika ia melihat sebuah trompet yang bergambarkan singa, dan ia seakan mengetahui trompet tersebut dan tidak jadi membunuh Pangeran Caspian. Dan dari situlah Trumkim pun pada akhirnya memutuskan untuk membantu Pangeran Caspian dengan membunuh para pasukan yang mengejar dirinya. Jelas Pangeran Caspian yang sudah mulai putus asa dengan keadaan dirinya pun memutuskan untuk meniup trompet yang diberikan oleh profesor sebelumnya. Sementara itu, di dunia nyata kita ini diperlihatkan Peter dan juga Edmund yang nampaknya sedang dalam perkelahian di sebuah stasiun. Yang tentu aja perkelahian mereka ini ditonton oleh Susan dan juga Lucy, yang bisa geleng-geleng kepala aja ketika melihat saudara mereka tuh saling berkelahi. Nggak lama kemudian kepolisian pun pada akhirnya datang dan melerai mereka semua yang berada di tempat tersebut. Sehabis akan hal itu, mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk menunggu kereta, yang dimana kita pun pada akhirnya mengetahui di perbincangan mereka bahwasannya film kali ini sendiri berlatar 1 tahun setelah film sebelumnya. Jadi ternyata di saat dulu mereka keluar dari lemari, mereka tuh berusaha masuk ke dalam lemari itu lagi namun gagal untuk menuju Narnia. Berbagai macam cara dicoba oleh mereka, namun ternyata hal itu semua nihil, yang mengakibatkan mereka sudah nggak berharap kembali masuk ke dalam Narnia. Hingga tanpa diduga, tiba-tiba mereka ini merasakan sebuah aura sihir yang sangat amat melekat, hingga pada akhirnya mereka pun menyadari akan suatu hal. Tentu aja mereka berempat pun pada akhirnya ketawa satu sama yang lain, di mana mereka ini menyadari bahwasannya mereka berada di Narnia.
Dan dengan cepat mereka berempat pun pada akhirnya langsung main pantai dan bersenang-senang di sana. Dan dari sanalah mereka berempat ini merasa kebingungan ketika mereka melihat di atas kepala mereka ternyata ada sebuah reruntuhan kastil dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana. Setibanya di tempat itu, mereka berempat pun pada akhirnya langsung keliling hingga mereka berempat ini menyadari bahwasannya kastil yang mereka tempati sekarang merupakan kastil milik mereka dahulu. Dan pasti ada sesuatu yang terjadi terhadap Narnia. Di istana kita ini diperlihatkan bahwasannya Miras dan juga dewan-dewan yang lain sedang berbicara tentang hilangnya Pangeran Caspian. Dengan teknik speakingnya, Aleke 01 ia ini berusaha meyakinkan para dewan-dewan yang berada di sana bahwasannya Pangeran Caspian telah diculik oleh kaum-kaum Narnian. Tentu aja para dewan pun pada akhirnya ngakak ketika mendengar akan perkataan si Miras yang dikarenakan mereka semua tuh telah mengetahui bahwasannya kaum Narnian udah nggak ada semenjak 100 tahun yang lalu. Namun Miras sendiri ternyata memiliki bukti yaitu kurcaci yang menyelamatkan Pangeran Caspian sebelumnya. Setelah mendengarkan hal itu, semua orang yang berada di tempat tersebut pun pada akhirnya terdiam dan seakan gak yakin dengan apa yang mereka lihat. Lagi dan lagi dengan menggunakan teknik speakingnya, Miras pun pada akhirnya mengatakan kepada dewan-dewan yang berada di sana bahwasannya kaum Narnian merupakan kaum yang berbahaya. Dan cepat atau lambat mereka ini harus menghancurkan kaum Narnian tersebut hingga pada akhirnya dewan-dewan yang berada di sana pun setuju. Kembali kepada Edmund, Susan dan juga Lucy di mana mereka ini pada akhirnya pergi ke tempat penyimpanan barang yang hanya diketahui oleh mereka berempat. Mereka pun pada akhirnya membuka pintu rahasia itu dan masuk ke dalamnya. Dan di saat itulah mereka pun pada akhirnya mengenang masa-masa mereka sewaktu mereka masih di Narnia dulu. Peter, Edmund dan juga Susan menemukan barang mereka masing-masing yang masih terjaga rapi kecuali Lucy yang ternyata kehilangan trompet miliknya. Mereka berempat pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Beralih kepada Trum Kim yang nampaknya hendak dibunuh oleh para prajurit dengan diceburkan ke dalam sungai. Secara bersamaan, Edmund, Peter, Susan dan juga Lucy yang dalam perjalanan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi malahan melihat kurcaci yang hendak dibunuh dan mereka pun membantu kurcaci tersebut. Setelah diselamatkan, Trum Kim ini bukannya terima kasih kepada mereka malahan mengoceh-ngoceh yang gak jelas hingga pada akhirnya Trum Kim ini mengetahui akan sebuah hal. Yang dimana mereka berempat merupakan Raja Narnia di masa lalu dan di saat itu jugalah Edmund pun menanyakan kepada si Trum Kim di manakah keberadaan Narnia yang lain. Namun Trum Kim yang masih nggak percaya pun pada akhirnya memutuskan untuk mengajak duel salah satu dari mereka yaitu si Edmund hingga pada akhirnya Edmund pun menunjukkan keahlian berpedangnya yang membuat Trum Kim pun pada akhirnya terdiam. Dan dari situlah ia pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya trompet itu berhasil. Ya simpelnya bagi kalian yang nggak paham, trompet yang dibunyikan oleh Pangeran Caspian sebelumnya tuh memanggil Peter, Edmund, Susan dan juga Lucy, yaitu raja terdahulu mereka, hingga scene pun beralih memperlihatkan Pangeran Caspian yang baru saja tersadar. Yang dimana di sana kurcaci dan juga temannya pun lantas menanyakan tentang asal-usul dari Pangeran Caspian tersebut. Pangeran Caspian pun lantas memperkenalkan dirinya sambil mengatakan bahwasannya ia merupakan pewaris istana kerajaan dan juga merupakan Pangeran Caspian ke-10. Namun sang paman sendiri menginginkan tahta tersebut hingga pada akhirnya ia ini digudeta. Setelah mengetahui akan hal itu, mereka berdua pun pada akhirnya terdiam. Di sisi yang bersamaan, kita pun pada akhirnya diperlihatkan profesor yang ingin masuk ke dalam ruangannya, namun tanpa diduga ternyata di dalam ruangan tersebut sudah ada Miras. Si Miras pun lantas mengatakan kepada profesor bahwasannya ia telah mengetahui tentang profesor yang ternyata mempelajari tentang kisah dari Narnia. Dan akankah kisah terdahulu dari keempat Raja Narnia yang dapat bisa kembali lagi itu benar nyatanya yang dikarenakan salah satu anak buahnya berhasil melarikan diri dari panahan milik Susan? Si profesor yang mendengar akan hal itu hanya bisa tersenyum hingga pada akhirnya ia pun dibawa keluar dari ruangan tersebut. Setelah akan hal itu, Miras pun pada akhirnya memerintahkan jenderalnya untuk terlebih dahulu menemukan Pangeran Caspian sebelum Pangeran Caspian ditemukan oleh Raja dan juga Ratu Narnia. Peter, Edmund dan juga Lucy pada akhirnya tiba di sebuah tempat setelah ngalong cukup lama hingga pada akhirnya di sana terlihatlah sebuah beruang yang pengen disapa oleh Lucy. Namun tiba-tiba beruang itu seakan bertingkah laku agresif yang mengakibatkan Lucy pun pada akhirnya terancam hingga tanpa diduga Trum Kim berhasil menyelamatkan si Lucy dengan membunuh beruang tersebut. Trum Kim lalu mengatakan bahwasannya semua hal itu dikarenakan kedatangan bangsa Telmer yang memperlakukan para hewan dengan gak sewajarnya. Hingga bahkan mengambil pasokan makan milik mereka yang mengakibatkan para hewan-hewan di Narnia tuh sekarang bertingkah laku agresif. Pangeran Caspian yang sedang melakukan perjalanan untuk menemui Narnia yang lain akan tetapi tanpa diduga tiba-tiba ia ini diserang oleh jenderal dan juga pasukannya. Mereka bertiga dengan cepat langsung melarikan diri dari tempat tersebut akan tetapi Tufle Hunter terkena anak panah yang mengakibatkan Pangeran Caspian mutar balik untuk menyelamatkan dirinya. Para prajurit yang berada di sana pun sudah mengikir endas Pangeran Caspian hingga di saat mereka hendak menembak, tiba-tiba
something a little more original. Choose your last words carefully, Talmarine. Tentu saja, si tikus yang benci dengan bangsa Telmerin pun hendak membunuh Pangeran Caspian namun dihentikan oleh Tufle Hunter. Tufle Hunter pun mengatakan bahwasannya dialah seseorang yang membunyikan trompet sebelumnya hingga si tikus yang mendengar akan hal itu pun menghentikan penyerangannya. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba bangsa Centaurus pun pada akhirnya tiba di tempat tersebut yang dimana mereka mengatakan bahwasannya bunyi trompet itulah yang pada akhirnya akan mengumpulkan kita semua. Sementara itu, Peter yang sedang membimbing mereka semua untuk menuju jalan yang cepat agar bisa bertemu dengan Pangeran Caspian namun menemukan jalan yang buntu. Semua hal itu tentu saja dikarenakan 1 tahun di dunia nyata merupakan beratus-ratus tahunnya di Narnia yang mengakibatkan semua hal pasti udah berubah. Secara nggak diduga, tiba-tiba Lucy ini berteriak dan mengatakan bahwasannya ia melihat Aslan di seberang sungai sana. Di saat mereka menengok semua ke sana, ternyata mereka nggak menemukan apapun dan juga tidak melihat Aslan sama sekali. Trumpkim tentu saja tertawa ketika mendengar akan hal itu, di mana ia ini mengatakan bahwasannya Aslan telah meninggalkan mereka setelah beratus-ratus tahun dan gak bakal mungkin kembali. Lebih baik mereka ini mencari jalan lain agar bisa bertemu dengan Pangeran Caspian. Di lain sisi, kita ini diperlihatkan Pangeran Caspian yang dihadapkan oleh kaum Narnian, yang dimana kaum Narnian ini merasa marah akibat Pangeran Caspian ternyata merupakan bangsa Telmerin. Salah satu dari bangsa Narnian pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya ia ini gak sudi jikalau peperangan hebat nanti bakal dipimpin oleh Pangeran Caspian, yang merupakan salah satu bangsa Telmerin, hingga pada akhirnya mereka semua pun bersorak dan akan membunuh Pangeran Caspian. Namun Pangeran Caspian sendiri berusaha meyakinkan mereka semua dengan mengatakan jikalau bangsa Narnia ingin membantu dirinya dalam mengambil alih tata yang seharusnya milik dia, ia ini akan berjanji bahwasannya bangsa Telmerin dan juga bangsa Narnia akan ia satukan. Atau dengan istilah kata lain, saling berdamai, namun mereka semua ternyata masih nggak setuju. Pemimpin dari bangsa Centaurus pun pada akhirnya berusaha meyakinkan yang lain bahwasannya ini merupakan kesempatan bagi mereka. Jikalau mereka nggak mengambil kesempatan ini, mereka akan terus ditindas oleh bangsa Telmerin. Tak lama kemudian, ia pun pada akhirnya menghunuskan pedangnya dan mengatakan bahwasannya ia akan mendukung Pangeran Caspian. Dan tanpa diduga, hal itu sendiri mengakibatkan mereka semua yang berada di sana pun mendukung Pangeran Caspian. Sementara itu, kita ini diperlihatkan bahwasannya Peter dan juga yang lainnya melihat pasukan Miras yang sedang berbondong-bondong membangun sebuah jembatan. Sebenarnya Peter dan juga yang lainnya ingin melalui tempat itu namun terlalu beresiko hingga mereka pun kembali ke tempat di mana Lucy melihat Aslan. Dan jelas mereka ini kebingungan bagaimanakah caranya mereka ini bisa menyeberangi sungai, namun gak lama kemudian tiba-tiba si Lucy ini menemukan sebuah jalan. Dan di saat itulah mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk menelusuri jalan tersebut. Lucy yang baru saja terbangun dari tidurnya merasakan akan keberadaannya roh pohon di daerah sekitar tersebut. Lucy lalu memutuskan untuk mengikuti roh pohon itu hingga pada akhirnya tiba-tiba ia ini bertemu dengan Aslan. Yang dimana ternyata itu semua hanyalah mimpi hingga Lucy yang gak terima memutuskan untuk mengikuti arahan dari roh pohon sebelumnya yang masih ia ingat di mimpinya. Sampailah ia ini di sebuah tempat yang dimana ia ini melihat seonggok Minotaur dan tanpa diduga Peter mengikutinya sejak dari tadi. Peter yang ingin menggunakan teknik sneaky-sneaky demi membunuh Minotaur itu secara mengejutkan tiba-tiba ia ini diserang oleh Pangeran Caspian yang pada akhirnya mereka pun terlibat one by one. Dan nyaris aja si Peter ini hampir membunuh Pangeran Caspian yang dimana tuh sebenarnya ia nggak tahu kalau itu Pangeran Caspian. Pertarungan itu pun pada akhirnya berhasil terhenti ketika si Lucy ini berteriak dan disusul juga dengan kedatangan Susan dan juga Edmund termasuk juga dengan Trumpkim. Dan di saat itulah Pangeran Caspian pun menyadari bahwasannya seseorang yang berada di depannya merupakan Raja Narnia di masa lalu. Dan di sana Peter ini juga merasa aneh yang dikarenakan di masa lalu ia ini bertempur dengan bangsa serigala, bangsa Minotaur dan juga bangsa lainnya. Namun sekarang nyatanya mereka semua saling bahu-membahu satu sama lain. Dan secara random si Lucy ini tiba-tiba berkata kepada si tikus bahwasannya si tikus tuh imut sekali hingga si tikus yang memiliki julukan sang pembunuh pun merasa iyuh ketika mendengar akan hal tersebut. Namun ia maklumi yang dikarenakan si Lucy merupakan sang putri hingga pada akhirnya mereka berempat pun disambut oleh kaum Narnian. Mereka berempat pun pada akhirnya tiba di tempat persembunyian milik kaum Narnian di mana di sana banyak sekali ukiran-ukiran tentang mereka berempat.
Lalu Pangeran Caspian pun membawa mereka berempat ke sebuah ruangan yang ternyata ruangan itu sendiri merupakan ruangan meja batu. Hingga di saat itulah mereka semua pun pada akhirnya kembali mengenang si Aslan. Di luar kita ini diperlihatkan salah satu faun yang sedang berjaga di mana ia ini menyadari bahwasannya persembunyian mereka diketahui oleh bangsa Telmerin. Ia pun lalu memberitahukan hal itu ke semuanya hingga scene pun berganti di malam hari di mana kita ini diperlihatkan Peter yang sedang menyusun sebuah rencana. Bahwasannya kenapa nggak mereka duluan yang nyerang bangsa Telmerin di malam hari dan mereka akan menyusup ke kastilnya. Tentu saja Pangeran Caspian yang mendengar rencana itu dengan jelas menolak rencana tersebut yang dikarenakan rencana itu bisa saja menjadi rencana bunuh diri. Dan belum pernah ada seseorang pun yang berhasil masuk ke dalam istana Telmerin. Peter pun masih kekeh dengan rencana miliknya dan mengatakan kepada Pangeran Caspian bahwasannya kalau belum pernah ada maka dialah dan pasukannya yang akan masuk ke dalam istana tersebut. Untuk pertama kalinya hingga Pangeran Caspian pun pada akhirnya setuju. Hari pun berganti di tengah malam di mana kita ini diperlihatkan serangan pertama yang dimulai di mana Clifford menaruh Edmund di sebuah menara. Dan dengan cepat Edmund pun pada akhirnya menghabisi penjaga yang berada di sana dan menggunakan senternya ia ini pada akhirnya kode-kode ke para pasukan yang berada di luar. Salah satu penjaga menyadari akan hal itu dan di saat ia hendak menembak endas milik si Edmund, Susan pun datang menyelamatkan dirinya dengan membunuh penjaga itu. Peter, Susan, Trum Kim, dan juga Pangeran Caspian pun pada akhirnya bergegas menuju ruangan profesor, namun setibanya di sana mereka ini nggak menemukan profesor sama sekali. Di saat itu jugalah Pangeran Caspian pun pada akhirnya berkata kepada Peter bahwasannya beri ia sedikit waktu lagi untuk menyelamatkan profesor yang kemungkinan ada di dalam penjara. Peter jelas aja menolak akan hal itu yang dikarenakan bisa aja semua rencana tuh berantakan akibat kelamaan Pangeran Caspian dalam membuka gerbang. Pangeran Caspian pun berjanji akan membuka gerbang istana tepat waktu setelah ia menyelamatkan profesor, hingga Peter yang mendengar akan hal itu pun pada akhirnya terpaksa untuk menyetujui akan hal tersebut. Sementara itu, tugas Peter dan juga Susan mencari kamar miras dan akan membunuhnya. Sementara itu, kita ini diperlihatkan Trum Kim dan juga para tikus yang berhasil mengamankan ruangan demi ruangan. Di penjara, kita ini diperlihatkan Pangeran Caspian yang berhasil menemukan profesor lalu membebaskannya. Namun tanpa diduga, sang profesor pun mengungkapkan sebuah fakta di waktu yang gak tepat di mana ia mengatakan bahwasannya sang ayah tuh sebenarnya bukan mati karena sakit, melainkan meninggal karena diracun oleh si Miras. Dan ketika Pangeran Caspian mengetahui akan hal itu pun, ia ini dengan cepat langsung menuju kamar milik si Miras. Dan setibanya di kamar milik si Miras, bukannya dengan cepat Pangeran Caspian ini mengencerit lehernya, melainkan malahan menanyakan hal-hal yang sebenarnya tuh gak penting. Yaitu dengan mengatakan akankah sang paman membunuh ayahnya. Ya jelas ia ini mengatakan iya, hingga tiba-tiba sang istri pun pada akhirnya menodongkan crossbow kepada Pangeran Caspian. Suasana pun makin mencekam ketika Peter dan juga Susan tiba di ruangan itu, hingga tanpa diduga tiba-tiba sang istri langsung menembakkan crossbow ke tangan milik Pangeran Caspian. Setelah akan hal itu, Miras dan juga istrinya pun berhasil melarikan diri dari tempat tersebut, hingga pada akhirnya Peter pun marah kepada Pangeran Caspian karena tidak menjalankan rencananya, hingga hal itu sendiri membuat mereka semua pun pada akhirnya ketahuan. Di sisi yang bersamaan, Edmund yang sedang memainkan senter malahan menjatuhkan senter tersebut, yang dimana salah satu penjaga pun menemukan senternya hingga Edmund dengan sigap menyikat penjaga tersebut. Lonceng besar pun berbunyi yang bertanda ada sebuah bahaya di dalam istana itu, hingga pada akhirnya Edmund pun langsung memberikan kode ke para pasukan Narnia yang berada di luar untuk mendekat ke istana. Sementara itu, Peter sendiri masih kesusahan dalam membuka gerbang, yang dimana Susan memperingatkannya untuk kita melarikan diri aja yang dikarenakan kita semua udah ketahuan. Peter pun lantas mengatakan bahwasannya kita harus tetap sesuai rencana, hingga gak lama kemudian peperangan pun dimulai. Dan jelas di peperangan itu sendiri bangsa Telmerin ini unggul, yang dikarenakan mereka ini menyerang dengan menggunakan pemanah-pemanah yang gak bisa dijangkau oleh pasukan Narnia. Dan yang lebih parahnya lagi, gerbang utama nyaris saja tertutup. Untungnya ada seonggok Minotaur yang rela mengorbankan dirinya untuk menjaga gerbang itu tetap terbuka. Peter pun pada akhirnya lalu berteriak dan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Di sisi yang bersamaan, Edmund yang sudah mulai terpojok pun memutuskan untuk loncat dari kastil tersebut, dan gak lama kemudian ia ini diselamatkan oleh Clifford. Hampir dari mereka pun berhasil keluar, namun separuhnya ternyata masih tertinggal di dalam kastil tersebut, yang dikarenakan Minotaur ini terbunuh oleh anak panah. Hingga gerbang pun pada akhirnya tertutup dan menyisakan separuh kaum Narnian yang berada di dalam istana tersebut.
Sesampainya mereka di markas, selisih paham pun pada akhirnya terjadi di antara Pangeran Caspian dan juga Peter yang dimana mereka saling salah menyala satu sama lain. Hampir saja mereka berdua ini bergladiator, namun tanpa diduga pemimpin dari Centaur pun datang dan memberikan Trum Kim yang sedang sekarat. Hingga dengan cepat Lucy pun pada akhirnya langsung meneteskan ramuan yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Hingga Trum Kim pun pada akhirnya selamat. Di sisi yang bersamaan, kita pun pada akhirnya diperlihatkan pasukan dari Miras yang mempercepat laju mereka dalam membangun jembatan agar mereka ini bisa menyerang Narnia. Di hari itu jugalah Miras pun pada akhirnya dinobatkan menjadi seorang raja yang dikarenakan mereka semua telah melihat pengkhianatan dari Pangeran Caspian. Yang tentu aja hal itu sebenarnya salah. Sementara itu, di markas sendiri kita ini diperlihatkan Pangeran Caspian yang sedang merenung tanpa diduga ia ini tiba-tiba dihampiri oleh Nick Rabbit. Nick Rabbit di sana mengatakan bahwasannya Pangeran Caspian bisa memenangkan pertempuran dengan mudah jikalau ia ingin membangkitkan sebuah kekuatan sihir yang kuat. Tentu saja Pangeran Caspian yang setuju pun pada akhirnya dibawa menemui seekor serigala dan juga seekor hewan yang gak bisa disebutkan apa. Dengan menggunakan sebuah jampe-jampe, kita ini diperlihatkan bahwasannya ia secara mengejutkan tiba-tiba membangunkan sang Ratu Penyihir Putih. Ratu Penyihir Putih pun pada akhirnya meminta setetes darah dari Pangeran Caspian hingga pada akhirnya Pangeran Caspian pun tangannya disobek untuk meneteskan sebuah darah. Di saat mereka berdua hendak berjabat tangan tanpa diduga Peter dan juga kawan-kawan yang lain pun datang dan di saat itu jugalah mereka pun terkejut ketika melihat Ratu Penyihir Putih. Dan dengan cepat, Peter langsung membunuh kroco-kroco dari Ratu Penyihir Putih termasuk juga dari Trum Kim yang membunuh sahabatnya sendiri yaitu Nick Rabbit. Dan dilanjutkan dari Edmund yang pada akhirnya menghancurkan sihir tersebut. Dan sehabis akan hal itu, mereka ini dikejutkan dengan kedatangan ribuan pasukan dari bangsa Telmerin. Setelah akan hal itu, rencana dadakan pun pada akhirnya dimulai di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya Peter sekarang akan mempercayai adiknya, yaitu Lucy yang dimana ia memerintahkan Lucy dan juga Susan untuk mencari Aslan di tempat kemarin Lucy melihat si Aslan. Dan kali aja si Aslan tuh beneran ada di sana yang dimana hal itu sendiri dapat membantu mereka semua untuk memperjuangkan tanah Narnian. Tiba-tiba Pangeran Caspian ini pada akhirnya nyeletuk yang dimana ia ini mengatakan bahwasannya pasti Miras ini udah dilantik menjadi raja. Yang dimana kesempatan itu sendiri bisa diambil oleh mereka yang dikarenakan seorang raja dari bangsa Telmerin pasti akan tunduk kepada tradisi yang disebut sebagai tradisi tarung tunggal atau 1 lawan 1 sebelum mereka melakukan pertempuran hebat. Peter pun pada akhirnya bersedia untuk tarung tunggal itu yang dikarenakan hal itu sendiri bisa untuk mengulur waktu. High King of Narnia, Lord of Cair Paravel, to the death. The reward should be total surrender. Tentu aja Miras yang mendengar tawaran gladiator itu pun awalnya takut dan juga pesimis hingga pada akhirnya diyakinkanlah oleh dewan-dewan dan juga jenderal yang berada di sana bahwasannya raja baru tidak akan mengecewakan rakyatnya hingga sambil tersipuh malu Miras pun pada akhirnya menerima tantangan duel tersebut. Sorak-sorai pun pada akhirnya terdengar yang dimana kita ini diperlihatkan bahwasannya raja dari Narnia yaitu the one and only Peter sedang berjalan menuju tempat gladiator. Di sana terlihatlah Miras yang pada akhirnya udah kode-kodean kepada jenderalnya yang jikalau Miras kalah si jenderal akan membunuh si Peter. Sorak-sorai pun pada akhirnya terdengar hebat di antara kedua belah pihak dan gak lama kemudian duel pun pada akhirnya dimulai. Sementara itu, di tengah hutan aksi Susan dan juga Lucy berhasil diketahui oleh pasukan si Miras yang dimana mereka pun pada akhirnya dikejar. Susan pun pada akhirnya memutuskan untuk turun dari kuda dan menyerahkan semuanya kepada si Lucy hingga pada akhirnya Lucy pun meninggalkan tempat tersebut. Dan dengan kejinya Susan ini membunuh satu persatu pasukan yang mengejar dirinya dan tanpa diduga tiba-tiba masih ada satu pasukan lagi yang pada akhirnya berhasil memojokkan dirinya. Hingga tanpa diduga, Susan ini mendapatkan bantuan dari Pangeran Caspian hingga pada akhirnya Pangeran Caspian pun membawa Susan untuk melihat gladiator si Peter. Tanpa diduga mereka yang sedang asik-asik berduel, si Miras ini meminta break sebentar dalam waktu 5 menit hingga pada akhirnya Peter pun menyetujui akan hal tersebut. Di saat itulah Peter pun lantas menanyakan di mana keberadaan si Lucy kepada si Susan hingga pada akhirnya Susan pun menjelaskan bahwasannya Lucy melanjutkan perjalanan sendirian. Dan tadi ia ini mendapatkan hambatan dan dibantu oleh si Pangeran Caspian hingga pada akhirnya Peter pun berterima kasih kepada Pangeran Caspian. Hingga duel pun pada akhirnya kembali berlanjut.
Peter yang menang dalam pertarungan itu pun pada akhirnya mengatakan dan juga berteriak dengan lantang bahwasannya bukan hak dialah untuk membunuh si Miraz. Dan lalu menyodorkan pedang Miraz kepada Pangeran Caspian hingga pada akhirnya Pangeran Caspian yang hendak membunuh Miraz pun tak tega dan pada akhirnya membiarkan Miraz hidup. Sorak-sorai kemenangan Narnia pun pada akhirnya terdengar dan dilanjutkan dari si Dewan yang menggotong Miraz untuk pergi dari sana. Akan tetapi secara mengejutkan si Dewan ini malahan membunuh si Miraz yang dimana ia ini mengatakan bahwasannya si Miraz tak layak untuk menjadi raja karena telah memalukan bangsa Telmerin yang dikarenakan ia ini kalah dalam gladiator sebelumnya. Dengan menggunakan anak panah milik si Susan, ia pun pada akhirnya membunuh Miraz lalu berteriak kepada pasukannya bahwasannya kaum Narnian melanggar janjinya. Mereka semua pun pada akhirnya bersiap dan langsung mengerahkan pasukan jarak dekat untuk menyerang Narnia. Dari situ tak tinggal diam, Pangeran Caspian pun mengerahkan pasukan di bawah tanah dengan menghancurkan penyangga-penyangga yang berada di sekitar tanah tersebut hingga pada akhirnya di saat pasukan dari bangsa Telmerin mendekat, ternyata mereka semua ini jeblos ke bawah tanah. Dan dengan izinnya mereka ini membunuh pasukan Telmerin yang terkena jebakan-jebakan tersebut. Di dalam hutan kita ini diperlihatkan bahwasannya si Lucy masih terus-terusan dikejar oleh pasukan milik si Miraz hingga gak lama kemudian ia ini pada akhirnya ditolong oleh Aslan. Di saat itulah Lucy pun pada akhirnya senang karena ia bertemu dengan Aslan kembali yang dimana terakhir ia bertemu dengan Aslan sesaat Aslan meninggalkan istana. Di saat itulah Aslan pun pada akhirnya akan membantu kaum Narnian dengan membangunkan pohon-pohon yang tertidur. Beralih kembali ke peperangan yang sudah semakin hangat di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya Pangeran Caspian sebentar lagi akan dibunuh oleh jenderal. Namun tanpa diduga tiba-tiba muncullah Akar yang langsung menyerang si jenderal termasuk juga dengan pasukan bangsa Telmerin. Yang tentu aja akibat serangan dan juga bala bantuan dari pohon berserta juga dengan akar-akarnya membuat bangsa dari Telmerin ini dipukul mundur. Mereka pun pada akhirnya dengan cepat menuju jembatan, namun secara tanpa diduga ternyata di jembatan itu sudah ada Aslan dan juga Lucy. Di saat itulah Dewan pun berusaha meyakinkan para pasukannya untuk jangan takut kepada Lucy dan juga Aslan yang dimana mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk menerobos jembatan tersebut hingga ya you know lah. Sehabis dari kematian si Dewan, bangsa Telmerin pun pada akhirnya mengakui kalah dan dilucuti oleh bangsa Narnian. Peter, Edmund, Susan, dan juga Pangeran Caspian pun pada akhirnya menemui Aslan yang dimana di sana Peter senang bertemu dengan Aslan kembali. Tanpa diduga, tiba-tiba muncullah sekawanan tikus yang dimana mereka mengatakan bahwasannya panglima tikus mereka sedang dalam sekarat hingga pada akhirnya Lucy pun dengan cepat menyembuhkan tikus tersebut. Dan tentu aja si tikus itu pun berterima kasih kepada si Lucy akibat telah menyelamatkan dirinya. Sehabis akan hal itu, mereka pun pada akhirnya menuju istana demi mengklaim apa yang seharusnya dimiliki oleh Pangeran Caspian. Dengan bersama-sama pergi menuju istana tersebut. Sesampainya mereka di tengah kota, kita ini diperlihatkan bahwasannya Pangeran Caspian berkata kepada warganya bahwasannya ia akan membuat sebuah era baru di mana bangsa Telmerin dan juga bangsa Narnia saling hidup berdampingan. Dan jikalau ada yang gak setuju, katakanlah biar si Aslan ini bisa membawa mereka ke tanah asal milik bangsa Telmerin. Jadi simpelnya bangsa Telmerin ini merupakan bangsa penjajah yang pada akhirnya menjajah daerah-daerah Narnia. Setelah mendengar akan hal itu, jenderal, istri dari Miraz dan juga seseorang pun memutuskan untuk kembali ke tanah asal milik mereka. Aslan lalu memerintahkan mereka bertiga untuk mengikuti jalan yang telah ia buat hingga gak lama kemudian mereka bertiga pun menghilang. Hingga di saat itulah para warga pun pada akhirnya mengira bahwasannya si Aslan ini merupakan seorang penyihir dan demi meyakinkan para warga, Peter pun pada akhirnya mengatakan suatu hal. Yang dimana Peter menyampaikan bahwasannya ia bersama adiknya tidak akan pernah datang kembali ke Narnia. Dan akan kembali ke dunia asal mereka hingga tanpa diduga tiba-tiba Aslan ini mengatakan bahwasannya mereka masih bisa kembali lagi. Namun hanya Edmund dan juga Lucy saja yang bisa kembali lagi ke sini yang dikarenakan Peter dan juga Susan telah belajar banyak dari dunia Narnia. Sambil tersenyum, Peter pun pada akhirnya memberikan pedangnya kepada Pangeran Caspian dan ia pun berterima kasih kepada Aslan tentang semuanya. Pangeran Caspian lalu menghampiri Susan yang dimana ia mengatakan bahwasannya ia akan selalu menunggu kedatangan si Susan, namun Susan mengatakan bahwasannya ia tidak akan datang kembali. Dan mereka berdua pun berciuman.
Dilanjut dari mereka semua yang berpamitan hingga mereka pun pada akhirnya pulang ke dunia mereka. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Edmund yang ternyata meninggalkan senternya di Narnia. Dan film pun tamat cuy. Dan bagaimana nih menurut kalian di keseruan film kali ini? Ya jujur menurut gua film kali ini tuh worth it banget buat kalian tonton secara langsung, yang dikarenakan pasti kalian akan ya kayak callback manja gitulah tentang masa lalu kalian sesaat kalian menonton film Narnia ini. Cerita sedikit, waktu itu tuh gue nonton film ini di TV-TV lokal dan merasa sedikit kecewa akibat beberapa adegan tuh terpotong oleh adanya iklan. Namun sekarang gue sudah mulai bersyukur karena gue udah mengetahui semuanya dan juga gue udah nonton langsung dan ya and then gue merasa bahagia. Dan kemarin-kemarin gue minta maaf banget ya jikalau audio gue tuh terdengar nggak enak ya, dikarenakan gue ternyata kemarin-kemarin tuh nge-record dengan menggunakan mic handset. Setelah mengetahui akan hal itu, gue pun dengan cepat merubah outputnya hingga pada akhirnya gue kembali merecord dengan menggunakan mikrofon yang udah gue beli sejak dahulu kala. And then mungkin cukup sampai di sini aja. Gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian and sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye bye.